Sejak krisis ekonomi tahun 1998 dan pandemi Covid 2019 sampai 2021, UMKM selalu memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan ekonomi nasional. Dan data yang ada, sebagian besar UMKM tersebut digerakkan oleh perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita melihat UMKM terus bertumbuh dan terus berkembang di tengah masyarakat kita. Nah, pada tahun 2021 lalu, pemerintah meluncurkan sebuah platform yang dikenal dengan OSS, yaitu Online Single Submission Rights Based Approach. Sejak krisis ekonomi tahun 1998 dan pandemi Covid 2019 sampai 2021, UMKM selalu memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan ekonomi nasional. Dan data yang ada, sebagian besar UMKM tersebut digerakkan oleh perempuan. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Dan saya melihat ini satu hal yang sangat strategis. Bagaimana perempuan-perempuan itu bisa bangkit di tengah krisis-krisis tersebut. Pengalaman saya di lapangan saat pandemi itu banyak suami yang kehilangan mata pencahariannya. Banyak yang terkena PHK. Nah, itu luar biasa itu untuk ekonomi keluarga itu gonjang-ganjing, seperti harapan-harapan untuk bangkit dan tumbuh itu tidak ada lagi. Tapi saat-saat seperti itu, perempuan itu memainkan peran yang luar biasa. Mereka bisa tetap fight, tetap bertahan dan tangguh mensiasati persoalan-persoalan tersebut. Nah, secara umum UMKM yang berjalan saat ini masih dijalankan secara tradisional. Apalagi itu pelaku-pelaku UMKM perempuan ya. Spiritnya itu oke, spiritnya itu luar biasa. Saya melihat sekali spirit perempuan-perempuan itu untuk bertumbuh secara ekonomi itu luar biasa. Tapi ya itu tadi, rata-rata kita itu masih menjalankannya secara tradisional. Nah, untuk itu perlu kompetensi lah bagi pelaku-pelaku usaha perempuan tersebut. Nah, kenapa gitu ya? Kadang-kadang masalah kita di pelaku usaha perempuan itu kita masih kurang bisa mengatur antara pengeluaran dan pemasukan. Kadang-kadang masih tercampur antara mana ini uang dagang atau uang usaha, mana ini yang uang belanja atau uang dapur. Minimal ada 3 kompetensi yang harus kita berikan kepada pelaku-pelaku usaha perempuan itu. Di antaranya manajemen usaha. Nah, yang dimasukkan manajemen usaha seperti yang Kak Una sebutkan tadi ya, minimal kita bisa memilah-milah mana yang uang usaha dan mana yang uang belanja. Nah, uang usaha ini juga nanti kita pilih mana yang modal, mana yang untung. Seberapa besar untung bisa kita pakai untuk biaya konsumsi dan sebagainya. Nah, kebanyakan kita selama ini kita hanya memisahkan uang modal saja, uang untung kita pakai untuk belanja. Nah, ini beberapa pengalaman Kak Una di lapangan dengan teman-teman pelaku usaha. Nah, di sini mereka itu belum bisa mengatur yang seperti ini, sehingga kadang-kadang uang modal terpakai juga untuk uang konsumsi. Kemudian kompetensi yang lain itu adalah pengembangan dan inovasi. Pengembangan dan inovasi yang dimaksud itu adalah pengembangan dari produk usaha yang mereka jalanin. Bisa saja dari turunan-turunan usaha yang mereka lakukan selama ini. Misalnya, mereka usaha untuk membuat keripik. Nah, mungkin bisa dikembangkan lagi keripiknya itu tidak satu jenis, tapi kita inovasi, kita tingkatkan dengan
yang lainnya. Misalnya ada keripik mungkin dikasih sambal, mungkin dikasih rasa-rasa dan sebagainya. Ada keripik lagi yang memakai, ciri khas tersendiri sehingga itu bisa menunjukkan, oh kalau keripik rasa ini, model ini sudah ketahuan tuh, ini, punyanya, Kak Po itu, Teteh itu, Ayu itu, Mbak itu, Uni itu, Ete itu, dan sebagainya. Jadi itu. Nah, beberapa waktu terakhir ini, saya kan mendampingi, beberapa pelaku usaha pemula pemula. Nah, mereka itu, kita letakkan kita, kita dampingi bagaimana, potensi-potensi lokal yang ciri khas daerah itu menjadi bagian dari ciri khas produk mereka. Nah, ada teman-teman di Lahat itu mereka mengembangkan keripik daun kelor, seperti itu. Nah, jadi kan banyak ya di daerah kita itu rata-rata, ada itu, keripik daun, aneka-aneka jenis. Kalau keripik bayam sudah biasa, keripik lain sudah biasa. Nah, mereka membuat keripik, daun kelor. Nah, jadi diambil dari daun kelor yang ada di sekitar pekarangan rumah mereka. Nah, itu kan juga, bagian dari pengembangan dan inovasi. Nah, ini juga bagian dari kreativitas kita untuk, meningkatkan usaha kita. Nah, itu kompetensi itu perlu dimiliki, perlu dimiliki. Yang ketiga itu, legalitas usaha. Nah, rata-rata pelaku usaha kita itu mereka kesulitan dalam pengurusan legalitas usahanya. Nah, ini berdampak pada, eee, modal. Nah, kan pelaku usaha kita perempuan, "Bu, kami ini kurang modal, kami mau buat ini tapi modal tidak ada." Nah, untuk modal ini syarat, kita bisa dapat bantuan modal itu, kita legalitas usaha kita ini harus beres dulu nih. Nah, kita punya ini, kita buat dulu NIB-nya, kalau perlu ada PIIRT-nya, kemudian ada lagi kalau untuk sekarang ini ya, untuk makanan sangat dianjurkan, harus malah ya, 2024 ini harus tuntas, itu pelaku usaha itu harus punya sertifikat sertifikat halal. Nah, ini beberapa legalitas yang harus dimiliki oleh pelaku usaha sehingga dengan syarat-syarat tadi, kelengkapan legalitas usaha tadi sangat memungkinkan bagi pelaku usaha perempuan kita untuk mendapatkan, bantuan penyertaan modal. Di mana itu Bu? Banyak insya Allah. Nah, asal kita para pelaku usaha perempuan ini mau mau terus bertumbuh, mau terus berkembang. Nah, kalau di komunitas UMKM tuh ada istilahnya UMKM naik kelas. Nah, istilah naik kelas ini luar biasa. Jadi teman-teman pelaku usaha perempuan, UMKM perempuan, ayo, kita naik kelas, kita tingkatkan, beberapa hal tadi, minimal itu dulu deh manajemen kita, pengembangan usaha kita, inovasi dari usaha kita, dan legalitas usaha kita. Insya Allah, kalau itu sudah kita miliki dengan berjalannya waktu dan kita mau melalui proses ini dengan tekun, insya Allah kita bisa mencapai pelaku UMKM naik kelas itu. Apa susah itu Kak Una? Tidak, sangat banyak sekarang, program-program untuk, menaikkan, apa ya istilahnya itu, menaikkan usaha kita itu dan juga menaikkan, kompetensi kita secara personal selaku pemilik usaha itu. Nah jadi, teman-teman pelaku usaha perempuan, ayo kita kembangkan lagi diri kita kembangkan lagi, kita punya usaha apa, jangan malu-malu. Nah, kita harus ingat bahwa, kita perempuan di saat-saat sulit, kita bisa, melakukan peran-peran strategis seperti itu. Nah, kenapa? Kita anggaplah sekarang kondisi ekonomi sudah, berangsur-angsur pulih. Nah, kita tetap menekuni hal-hal yang selama ini memang sudah kita jalani. Insya Allah kita akan semakin bertumbuh dan berkembang. Seperti apa Kak pendampingan-pendampingan itu? Insya Allah banyak kelas-kelas
yang akan bisa kita ikutin, baik online maupun offline. Kemudian untuk kita bisa berkembang lagi banyak, hampir rata-rata di tiap dinas itu sepertinya ada itu tentang pembinaan untuk UMKM. Tinggal kita saja lagi yang mau berkomunikasi dan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait yang ada di daerah, seperti itu. Nah, ini jadi menyangkut legalitas usaha yang perlu teman-teman miliki awalnya itu, kalau buat INB-nya dulu ya. INB. Buat INB ini gampang banget, gampang gitu loh. Setelah INB ya kalau perlu urus juga PIRT-nya. Nah, kalau itu sudah diurus, ayo kita urus sertifikat halalnya. Supaya barang yang kita produksi, terutama yang dari makanan, itu kita bisa memberikan rasa nyaman bagi orang-orang yang mengkonsumsi produk kita tersebut. Perempuan maju, UMKM maju. Maju UMKM Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.